Pemirsa, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pidato politik dalam acara Sekolah Legislatif Partai Nasdem. Dalam acara yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ini, Surya Paloh menyampaikan kembali komitmennya untuk mengawal dan membantu pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin pada 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya yang tentu kita hormati, kita sayangin, kita cintain. Siapa dia? Sudah, itulah dia di bagian akhir. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Betapa berbesar hatinya kami, bersukacitanya kami untuk ketiga kalinya Presiden Republik Indonesia, sebagai Presiden Republik Indonesia, datang ke tempat kita ini. Luar biasa. Sebuah penghargaan yang telah diberikan kepada partai kita, Partai Nasdem. Inilah penghargaan yang tertinggi yang kita rasakan. Inilah sebenarnya yang saya katakan hebatnya seorang Jokowi dari Solo sana. Yang mampu merebut hati kita, mampu membuat kita seluruh selagurde Partai Nasdem ini cinta pada seorang Jokowi. Dan yang kita ikrarkan, sesungguhnya lah, kalau kita bisa menyatakan kesaksian kita pada hari baik ini, mengawalin angkatan pertama sekolah legislatif partai ini, kecintaan kita pada Jokowi adalah cinta yang tulus dan ikhlas. Kita tahu progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Kita juga mengerti untuk membawa cita-cita gerakan perubahan, restorasi Indonesia, itu hanyalah mudah dalam ucapan, tapi terlalu sulit untuk bisa dilaksanakan. Kita memerlukan kekuatan utama yang mampu memberikan dorongan, motivasi, ketulusan, keikhlasan, dan konsistensi daripada semangat dan spirit perjuangan ini. Maka kita perlu pemimpin kita, pemimpin Nasdem, dan pemimpin negeri ini. Siapa dia? Itulah dia. Maka terimalah Pak Jokowi sebuah antusiasme, perasaan, gelora yang ada pada diri kami. Hari ini kami mendoakan kesehatan kepada Presiden Republik Indonesia, pemimpin bangsa Indonesia, Jokowi, dan tentunya kita semuanya. Kita baru bareng bahagian pertama menyelesaikan etape perjuangan kita. Dari 5 tahun yang akan berakhir kepemimpinan periode pertama Presiden Jokowi. Pemilu tahun 2019, kembali rakyat Indonesia menaruh kepercayaan, menaruh mandatnya, dan telah diputuskan berdasarkan semua aturan-aturan konstitusi, menetapkan, memutuskan Jokowi kembali memimpin Republik Indonesia sebagai Presiden terpilih. Maka ketika kita berbicara kembali kepada kepentingan kita, kepentingan Nasdem, membawa gerakan perubahan restorasi bangsa ini, apa yang kita harapkan dari seorang Jokowi? Yang kita harapkan adalah tetaplah seperti Jokowi yang dikenal oleh Nasdem. Tetaplah seperti Jokowi dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Berani mengambil keputusan dan berani untuk tidak populer dan mampu memisahkan siapa kawan maupun lawan. Itulah konsekuensi arti kehidupan kita di dunia yang fana ini.
Dunia yang fana ini tidak memberikan semua apa yang kita inginkan, semua akan tercapai. Tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Ada yang senang, ada yang kecewa. Sebuah pertandingan tidak semuanya menjadi pemenang. Ada yang pemenang, ada juga yang kalah. Inilah konsekuensi kehidupan ini. Nasdem ingin memberikan pencerahan kepada bangsa ini. Institusi partai politik adalah institusi yang amat menentukan strategi pembangunan kehidupan perjalanan bangsa kita. Mau mundur, mau maju, itu ditentukan oleh kontribusi terbesar oleh institusi partai politik ini. Maka ketika kemampuan manajemen partai politik, ketika partai politik tidak mampu memberikan nilai suri keteladanan oleh para elit-elit partai politik itu, siap-siaplah kita untuk menghadapi proses kemunduran ke belakang. Dan Jokowi memerlukan sahabatnya, institusi partai politik yang memang konsisten ucapan dan perbuatan, berani hidup dan berani mati. Untuk itulah sekolah legislatif ini kita lakukan. Untuk menambah bukan hanya suatu proses yang telah dilalui oleh anggota-anggota dewan yang terpilih. Popularitas dan elektabilitas, itu telah mereka capai dan saudara capai itu. Tapi partai ini membutuhkan kapasitas, kapabilitas, dan loyalitas saudara serta militansi saudara untuk meneruskan perjuangan partai ini. Kita memerlukan itu. Indonesia memerlukan itu. Sebagai ketua umum partai ini, baru saja saya utarakan pada Pak Jokowi, terimalah perasaan penghormatan kami. Saya begitu terharu kemarin, tidak hadir dalam acara yang secara khusus dilakukan di Konvensi Nasional Sentul. Tentang bagaimana seorang presiden terpilih mengutarakan dan menawarkan visi dan misi dari 5 penegasan visi yang diberikannya. Secara jujur Pak Jokowi, saya terharu dan kami semuanya bangga. Kami bangga, kami tidak salah. Maka ketika kampanye kita menyatakan Jokowi presidenku, Nasdem partaiku, kita katakan syukur alhamdulillah kita berjalan di jalan yang sirotol mustaqim. Ini yang kita lakukan. Maka untuk itu kami tahu ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi Pak Jokowi. Sedang menimang-nimang, matut-matut diri, terima-terima masukan, ada yang tulus, ada yang barang karyanya lip service, ada yang cari hanya menjadi oportunis, ada cari-cari masalah bagaimana untuk mengambil kepentingan sendiri. Pak Jokowi, itu adalah hal yang lumrah dan logik dalam perjalanan kehidupan ini. Itulah hukum dunia. Tapi apa yang diperlukan, jagalah. Siapa yang berani menyatakan Jokowi masih memerlukan kelebihan-kelebihan tambahan. Siapa yang berani menyatakan Jokowi kali ini kurang tepat, kurang bijaksana, sambutlah itu. Karena pasti orang-orang seperti itu adalah sahabat sejati. Itu jauh lebih berarti dan penting dalam menjalankan misi besar membangun bangsa ini daripada ucapan manis tapi tidak indah dan konsisten dalam hatinya. Nasdem ingin mengawal kepemimpinan Jokowi 5 tahun ke depan. Sungguh Bapak Jokowi, saya katakan, tidak ada lagi yang perlu kami ragukan. Kami tahu apa arti keberadaan kami sebagai seorang sahabat.
sahabat harus berani sacrifice, berkorban untuk satu kebajikan. Kalau Bapak anggap penting Nasdem masih ada di kabinet, tempatkan. Tapi sebaliknya ketika Bapak rasa, sudahlah, ini pembantu-pembantu saya, wakil dari Nasdem nih, pembantu Sontoloyo. Jangan kasih apa-apa Nasdem itu. Kita sungguh-sungguh di depan Bapak Presiden yang kita banggakan dan kita cintain. Mungkin dianggap tidak lazim. Kok ada institusi partai politik, ada pemimpin partai politiknya modelnya begini. Sama tidak lazimnya setiap pilkada nggak mau menerima yang namanya upeti. Dikasih uang oleh negara, uang saksi ditolak. Anggota DPR-nya mau pergi ke luar negeri dilarang kalau memang itu tidak perlu. Negara keadaan bagian yang sedang krisis. Tidak lazim. Yang lazim itulah mari berpura-pura untuk kesempatan yang bisa kita ambil. Itu lazim di negeri ini. Jadi tinggal pilih Pak Jokowi. Inilah kita Bapak Jokowi dan betul-betul saya katakan sungguh-sungguh. Kalau dalam ilmu pewayangan, Bapak Presiden, ada kita kenal namanya di dalam ilmu pewayangan zaman dahulu kala itu yang namanya kaca lopian. Kaca lopian itu bisa meneropong isi hati orang, Pak. Bisa membedakan ini hati palsu, hati sejati. Tahu, sayang sekarang tidak ada kaca lopian. Kalau ada kaca lopian, Nasdem mau ikut sayembara, ikut dalam memiliki kaca lopian. Dan inilah saudara, kita bangga. Ini adalah hari baik, bulan baik. Saya harus nyatakan sesungguhnya dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan. Saya amat berterima kasih, terhormat Pak Jokowi. Atas semua perhatian Bapak kepada partai ini. Atas semua dukungan Bapak telah berikan kepada partai ini. Tidak ada itu artinya 12 juta bisa dicapai Nasdem tanpa Jokowi yang membantu Nasdem. Saya tidak percaya. Saya harus katakan sebagai pendiri partai, ketua umum partai, Nasdem nggak dapat. Tidak dapat 59 kursi, insya Allah jadi 60 kursi tanpa dukungan Jokowi. Jadi kalau mau bilang ada perlombaan, Jokowi itu kader partai siapa? Saya katakan partai nomor 1 Nasdem. Ini ada adik saya ketua DPR di sini namanya Bambang Susatyo. Adik saya. Coba tanya dia Pak, dia bersama sama saya. Ucapan saya selalu saya upayakan supaya sesuai dengan perbuatan saya. Dengan segala kekurangan yang saya miliki. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau ada yang menyatakan Jokowi itu sebenarnya kader partai mana? Nomor 1-nya Nasdem. Sekali lagi kalau tahu itu. Jadi jangan pernah ragu-ragu kalau bicara stempel partai, kita stempel partainya bahwa saya Nasdem. Menyatakan Jokowi lah kader partai Nasdem. Tapi kalau ada yang menyatakan Jokowi adalah kepala negara, presiden, kepala pemerintahan, menjadi pemimpin semua bangsa, Nasdem mengatakan itu yang paling betul dan ikut nomor 1 itu yang paling betul. Jadi tinggal pilih lagi Pak. Pilih stempel partai nomor 1 Nasdem. Bilang Jokowi milik seluruh rakyat Indonesia, Nasdem nomor 1 juga Pak. Nah inilah kita Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan para peserta dan siswa peserta sekolah legislatif ini bisa mengambil arti dan manfaat keberadaan mereka yang telah diberikan kepercayaan dan mendapatkan mandat dari masyarakat untuk menjadi anggota dewan. Dewan dalam arti yang sesungguhnya memberikan peran yang cukup strategis. Bagi Nasdem Pak, mengharapkan anggota dewan ini tetap tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi formalnya, fungsi pembuat
undang-undang legislasi, pengawasan dan budgeting. Tapi ada fungsi yang tidak kalah pentingnya. Membangun elit, moralitas para elit bangsa yang ada di negeri ini. Itu yang Nasdem mau dari kalian. Saya berduka cita selalu ketika melihat ada kawan yang tersandung, ada anggota yang terjatuh karena satu dan lain hal, ditangkap karena masalah 65 juta rupiah, tangkap karena 180 juta rupiah. Saya bilang bodoh, kenapa nggak minta uang dari saya? Tapi inilah kehidupan di dunia, tidak ada manusia yang sempurna. Kita ambil itu sebagai hikmahnya, jangan pernah merendahkan semangat kita, melemahkan spirit kita. Bahwasanya profesionalisme yang kita miliki harus tetap berdampingan dengan nilai-nilai moralitas. Bapak Jokowi, terima kasih Pak. Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sambutan pembukaan, sambutan ceramah. Ini bukan siapa-siapa. Saya katakanlah setelah gorden yang paling terdepan dari institusi partai politik yang Bapak miliki adalah Nasdem. Semoga Bapak sukses memimpin bangsa ini ke depan. Itu doa kami. Peran kami sebagai sahabat akan bisa mengawal Bapak, memberikan saran, memberikan kritik. Dan kami tidak izinkan orang lain yang lebih dahulu menyatakan salah. Sebaiknya kami yang lebih menyatakan itu salah. Tapi salah kami adalah yang bermuara kepada kepentingan kita semuanya membangun bangsa ini. Selamat bekerja Pak Jokowi. Hormat dari kami. Terima kasih dan selamat mengikuti sekolah legislatif pada saudara semuanya. Tetaplah bersama apinya gerakan perubahan restorasi Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.